Salam, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Haba Alu, NIM 1703030028, kelas A semester 7 reguler pagi, jurusan Sosiologi Fisik Undana. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya yang ketujuh, mata kuliah Sosiologi Terapan. Di buku ini saya akan menjelaskan tentang masa depan identitas dalam masyarakat informasi. Digitalisasi informasi yang semakin meningkat telah menyebabkan masyarakat informasi di mana semakin banyak informasi tersedia hampir di mana saja dan kapan saja. Digitalisasi ini terkait karakteristik pribadi dan informasi pribadi secara progresif mengubah cara kita mengidentifikasi orang dan mengelola hubungan kita dengan mereka, terutama dalam interaksi virtual, misalnya melalui internet. Sebagai internet telah membuka ruang baru untuk kehidupan virtual dan tambahan. Identitas digital ini yang disebut dengan identitas virtual, sedang dibuat karena alasan keamanan, keuntungan, kenyamanan, atau bahkan kesenangan. Kemudian apa yang dulunya identitas alami, misalnya penampilan pribadi seseorang di konter, sekarang menjadi virtual seperti akun pengguna portal web, alamat email, atau nomor telepon. Identitas dan paradigma virtual dan ganda ini di belakang mereka memberi makan kembali ke dunia fisik, menawarkan campuran fisik dan identitas jamak virtual serta proses baru mendatang serta proses untuk menghadapinya, baik seni baru, fakta, serta proses baru menantang definisi tradisional tentang identitas. Nah, pada saat yang sama, identitas tunduk pada beragam bentuk manajemen dalam bisnis, administrasi, dan antar warga. Hampir tidak ada minggu yang tidak melihat inisiatif baru yang bertujuan untuk mengidentifikasi warga negara, pelanggan, penipu dengan lebih baik, sumars atau identitas pada umumnya. Kemudian yang pertama, identitas di dunia yang berubah. Untuk waktu yang lama, identitas telah menjadi masalah pemikiran dan analisis serta masalah keraguan dan krisis sekarang ini. Masyarakat informasi, identitas menjadi masalah diskusi dan terkadang menjadi konflik terbesar. Salah satu pertanyaan dasarnya adalah apakah identitas memiliki suatu identitas tunggal atau beberapa identitas. Sebagai pengantar ke dalam topik bagian ini membahas pertanyaan tentang satu atau banyak identitas terlebih dahulu, istilah umum, dan kemudian dalam contoh kasus masyarakat informasi, diferensiasi identitas memiliki satu identitas tunggal yang berkelanjutan telah lama dipandang sebagai tanda integritas, karakter, dan kesehatan kepribadian. Sebaliknya, krisis identitas adalah diagnosis ketika seseorang kehilangan rasa kenyamanan pribadi dan historis kontinuitas. Juga dalam masyarakat informasi, siapapun yang merasa perlu untuk mengidentifikasi dan alamat identitas terkait diambang penyatuan identitas oleh identitas. Pengelolaan saat ini, karyawan dalam suatu organisasi seringkali memiliki sejarah yang berkembang. Sejumlah besar pengidentifikasi dan hak akses akibatnya sulit untuk diketahui dan kelola. Siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan apa? Jika ketika seseorang meninggalkan organisasi, biasanya sulit untuk mencabut otoritas, akun, dan akses hak untuk menghindari penyalahgunaan sistem perusahaan. Dan informasi perusahaan di kemudian hari memikat kerangka kerja yang efisien untuk memanajemen akses perusahaan dengan handal. Akuntabilitas bukanlah tugas yang sepele. Tujuan populer ini adalah sistem masuk tunggal. Pada dasarnya penyatuan semua akun dan hak akses pada satu bagian perusahaan ke pengguna mana yang mengotentikasi dirinya dan yang kemudian memberikan akses ke sumber daya yang dibutuhkan, seperti database, pelanggan, atau primer. Pendekatan penyatuan serupa populer
dalam menangani pelanggan. Misalnya, kapan sebuah perusahaan Telkom menyatukan akun pelanggan untuk menyediakan satu tagihan untuk layanan yang berbeda. Namun terkait saat ini, sangat sering satu provider menawarkan telepon rumah, telepon seluler dan akses internet, dan mengirimkan tagihan yang berbeda untuk setiap persoalan. Padahal ini dapat menyebabkan biaya dan kerumitan yang tidak perlu. Penyatuan akun merujuk pada pelanggan yang sama, juga menawarkan kesempatan untuk menyediakan layanan bundel yang lebih disesuaikan dan dipersonalisasi sambil meningkatkan keamanan, kualitas layanan, dan kepuasan pelanggan. Kemudian yang berikut tentang identitas di berbagai area masyarakat informasi. Munculnya masyarakat informasi terkait erat dengan evolusi industri atau TK dan difusi TIK dalam kehidupan setiap orang. Namun, informasi masyarakat cenderung menuju sesuatu yang dapat dicirikan sebagai kekayaan informasi. Masyarakat di mana tersedia lebih banyak informasi daripada yang dibutuhkan. Kemudian yang berikut identitas dan teknologi canggih. Nah, beralih ke teknologi untuk memfasilitasi pengelolaan identitas, menganalisis teknologi tinggi dan teknologi baru. Perkembangan teknologi tak dapat disangkal telah merasuki setiap aspek kehidupan kita, dan cara kita sekarang menggunakan informasi terkait identitas tidak luput dari dampak perubahan. Kita semakin terpanggil untuk mengadopsi teknologi baru, biasanya lebih daripada pilihan, berfungsi dalam masyarakat sehari-hari. Dan dengan era baru, kenyamanan yang ditimbulkan telah datang risiko dan tantangan baru. Namun, peluang dan teknologi seperti tak ada habisnya, mudah dikelola. Tantangan muncul ketika melihat aspek mobilitas dan lanjutan identitas seperti privasi, regulasi, aspek sosial budaya, dan ekonomi dampak. Nah, dalam hal ini mobilitas dan identitas bersifat interdisipliner dalam waktu dekat dan perlu dieksplorasi lebih lanjut. Dengan belajar dari berbagai bidang, tantangan sistem komunikasi seluler baru dapat dibuat kemungkinan lebih banyak penyediaan layanan yang menjaga privasi dan penanganan seluler yang lebih transparan identitas. Kemudian yang berikut identitas dan masyarakat. Beberapa tantangan paling kritis untuk masa depan identitas dalam masyarakat. Informasi harus ditempatkan di domain praktik pembuatan profil otomatis sebagai file. Teknologi profil memungkinkan konstruksi dan aplikasi profil grup yang digunakan untuk iklan bertarget, anti pencucian uang, keadilan tutorial, dan lain-lain. Profil ini juga merupakan kondisioner konon untuk realisasi visi Abiner. Meskipun pembuatan profil otomatis tampaknya menyediakan satu-satunya jawaban yang layak untuk peningkatan informasi yang berlebihan, dan meskipun itu tampaknya menjadi alat yang menjadikan untuk pemilihan informasi yang relevan dan berguna, sifatnya yang tidak terlihat dan karakter yang menyebar dapat mempengaruhi prinsip-prinsip inti demokrasi, cabul dan supremasi hukum, terutama privasi dan non-diskriminasi. Dengan semakin meningkatnya penggunaan identitas dalam transaksi komersial seperti pembayaran kartu kredit, kejahatan terkait identitas juga meningkat, memerangi kejahatan seperti penipuan identitas. Tidak sedikit pun dengan bantuan forensik identitas adalah tantangan utama balas dendam dengan pembuatan kebijakan. Kemudian yang paling terakhir, mendefinisikan konsep identitas. Identitas konseptualisasi mempresentasikan sejumlah tantangan yang bersumber dari sifat kompleks dan multidisiplin, dari subjek identitas, domain dalam konteks evolusi konstan di mana konsep lama ditafsirkan ulang dan konsep baru dibuat, dan yang melibatkan ahli dari berbagai cakrawala dan dari berbagai lokasi grafis,
Pendekatan tradisional untuk konseptualisasi ini terkenal dan terdiri dalam meminta ahli untuk memberikan teori tentang subjek yang diteliti. Para ahli biasanya merefleksikan subjek dan menghasilkan model umum yang dapat diterapkan di situasi yang berbeda. Para ahli ini kemudian menulis makalah akademis dan buku teks yang mendokumentasikan temuan mereka dan membuat pengetahuan mereka tersedia bagi banyak orang. Sekian yang dapat saya sampaikan pada tugas mata kuliah Sosiologi Terapan. Terima kasih.